Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman ya, seperti biasa kita update market dulu ya. Market masih melempem ya teman-teman ya. Bitcoin masih di 107 ya, 107 ribu dolar. Kemarin sempat diterendah ya di 103 ribuan ya, 103.500-an lah ya. Kira-kira seperti itu dan semua tiba-tiba dump ya. Jadi ada dua kali penurunan besar-besaran Bitcoin teman-teman. Tapi per 24 jam ini ya mulai recover. Semoga saja akan terus naik teman-teman ya, karena di sini, lagi dan lagi Donald Trump ya menggocek kita ya, bisa dibilang gitu. Karena akhirnya dia, mengangkat lagi ya, apa ya, dibujuk-bujuk lagi sih atau diangkat-angkat lagi sih nama si Jinping ya teman-teman. Tapi kita nggak tahu ke depan ya, intinya sekarang kalau kita melihat kripto not about chart ya, not about fundamental saja, tapi sekarang ya seperti yang diposting, Pak Gabriel Gabriel Rey ya, dia mengatakan ya is about Trump ya untuk di periode kali ini, kira-kira gitu. Tapi apapun itu ya, tetap waspada dengan market saat ini ya. Karena di sini Fear and Greed Index melemah di 27 ya, market cap belum menyentuh lagi di 4 triliun dolar teman-teman ya. Bahkan altcoin season ya, ini makin melemah di poin 24. Nah, di video kali ini saya mau bahas Pi Network yang sekarang terperosok di posisi 50, teman-teman. Ini menarik banget ya. Karena kalau kita lihat ya, ini Fear and Greed Index ini melemah, teman-teman ya, di posisi 27 dan altcoin season pun melemah ya di poin 24. That's why sepertinya teman-teman ya, kalian yang sudah punya Pi Network ya, ditahan saja dulu ya, tapi ini butuh waktu yang lama ya, karena di sini saya mau coba lihat pandangan ya, by PieScan ya, itu bisa, menambah narasi kita ya ke depan. Kalaupun teman-teman yang baru mau beli Pi Network ya, saya belum sarankan mungkin ya teman-teman ya. Terus teman-teman yang nyangkut ya di Pi Network, saya juga ya bisa dibilang kalau kalian mau tahan ya tahan saja dulu karena ada kesempatan besar Pi Network itu akan naik ya. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sorry, di beberapa tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan, kemungkinan Pi Network ini akan terperosok ya, karena di sini saya berbicara data yang nanti saya akan perlihatkan ke teman-teman semuanya. Dan saya mau disclaimer ya, setiap kali saya bawain berita Pi Network, banyak itu yang belum ngerti, yang masih bermain di pola luar kripto ya. Jadi video yang saya bahas terkait Pi Network adalah Pi Network yang benar-benar kripto, yang ada di bursa, yang ada di coin market cap. Jadi buat Pi Network atau penonton yang tidak beli Pi Network di bursa, kemungkinan salah alamat ya, kira-kira seperti itu ya. Karena ada beberapa bidang yang menjadikan Pi Network ini MLM atau multi level marketing. Saya tidak sarankan itu buat teman-teman semuanya, karena yang asli kripto menurut saya adalah di bursa ya, karena kita lihat di coin market cap, kita bisa lihat juga di market, teman-teman bisa beli atau pantau di OKX ya, Bitget ya, Get.io, Maxi, Bitmart, Lbank dan lain-lain ya. Ini yang saya akui ya, that's why saya bawain berita yang menurut coin market cap ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini teman-teman ya, ada berita terbaru ya terkait update dari Pi Network. Teman-teman kalau lihat di sini, apakah harga Pi Coin layak untuk pembalikan ya? Kalau kita lihat di sini ada 3 poin penting ya yang perlu teman-teman dan saya ketahui juga. Pertama, di sini Pi Coin ini diperangkat di level 0,2 lah ya, 0,2 dolar, bertahan di atas support krusialnya di 0,200 yang sebelumnya memicu rally saat pasar melemah ya. Siapa yang nggak koreksi sih waktu Bitcoin terjun ya kan? Terus garis RSI-nya teman-teman berada di zona oversold. Ini menunjukkan kelelahan penjualan atau orang sudah mulai malas untuk menjual ya. Itu ada poin positif atau angin segar di situ ya. Dan kemudian pemulihan yang didorong oleh akumulasi di depan, karena banyak orang melihat ini sudah rendah. Tapi teman-teman ya, kalian mungkin akan kaget setelah melihat data yang ada di PieScan ya. Terus CMF tetap di atas nol ya, menandakan arus masuk yang berkelanjutan ya. Dan jika momentum bertahan, Picoin ini bisa naik menuju 2,29, minimal kalian bisa profit dikit-dikit. Kira-kira seperti itu. Tapi seperti yang saya bilang di awal, teman-teman ya, saya akan cek by PieScan biar lebih jelas.
Karena di sini yang paling penting menurut saya adalah di statistiknya, yaitu kita bisa lihat di sini account distribution-nya ya, ini masih terus berlanjut teman-teman ya. Nah, untuk di top Pi account teman-teman ya masih di apa ya, masih di circle-nya orang-orang Pi Network. Buktinya Pi Foundation 1 sampai 14 ya, Pi Foundation 3, Pi Foundation 12 mereka dapat apa ya? Allocation ya, bisa dibilang seperti itu ya karena di sini Pi account statistik ya, sorry bukan allocation, oh sama-sama distribution ya sama teman-teman ya, dan ini statistiknya kalau teman-teman lihat di sini Pi Foundation One ya dia itu mempunyai balance sekitar 51 juta koin, kalau value dari dolarnya itu 10 jutaan, intinya masih banyak orang-orang Pi Network ini yang pegang ya kira-kira gitu, dan masuk di urutan ke-8 ke-9 ada Gate.io dan Bitget ya, dan 16 ada Maxi. Intinya ada exchange juga yang memegang gede, kira-kira seperti itu. Nah, di sini teman-teman ya, menurut saya pribadi nih ya, saya ulangi yang saya bilang di awal. Kalau kalian punya Pi Network saat ini, terus kalian contoh dapat di airdrop atau contoh dapat contoh kalian beli kemarin terus sudah nyangkut, kalau kalian tahan teman-teman ya silakan kalian hold ya. Karena saya yakin Pi Network ini akan rebound, akan naik lagi. Tapi ada tapinya ya, kita harus berbicara sesuai data. Kita harus perhatikan Pi Unlock ya. Saya lihat yang 30 hari dulu ya. Mereka akan menambah sirkulasi supply atau unlock ya teman-teman ya. Dalam bulan Oktober saja teman-teman bisa lihat nih ya, ini ngeri banget ya, 5 juta, 4 juta, 3 juta ini menambah sirkulasi supply otomatis membuat market goyang ya. Nah, mungkin kalian bertanya sampai kapan sih ada unlock ini ya. Nah, itu yang saya maksud buat teman-teman yang sudah punya dan sudah nyangkut, terus kalian berharap dia akan naik, saya yakin akan naik lagi ya, saya yakin 100% Pi Network ini atau Pi Coin ini akan naik lagi. Tapi yang saya bilang tadi teman-teman ya, kita harus berdasarkan data, yaitu biar cepat ya saya ambil di Pi Unlock Monthly atau bulanan ya. Nah, teman-teman akan disambut dengan penampilan yang menurut saya ngeri ya di Desember tahun 2027 ya atau 2 tahun depan ya di bulan Desember, Pi Network itu akan lepas besar-besaran koin atau akan ada unlock ya. Itu senilai 88 juta dolar. Ini ngeri banget ya. 432 million atau 432 juta ya, 430 juta koin akan dilepas atau akan ditambah sirkulasinya, kira-kira seperti itu. Itu nilainya 88 jutaan dolar ya. Nah, kapan sih Pi Network ini sudah nggak unlock? Nah, terakhirnya berita menariknya setelah saya cek ya, dia akan terakhir unlock itu di Oktober 2028. Let's say 3 tahun ke depan di bulan yang sama ya, di Oktober juga baru selesai mereka unlock ya. Itu artinya sirkulasi supply dari Pi Network ini sudah beredar 100%, dan teman-teman nanti bisa cek ya, ini sirkulasi supply-nya nanti akan sama dengan maximum supply. Nanti ini kan baru 8 billion teman-teman ya. Ini belum sampai 10% teman-teman ya. Ini baru 8,27% dari total supply yang tersirkulasi ya. Itu yang saya maksud ya, nanti ya di tahun 2028 ini sudah pasti 100 billion juga. Ini sudah bukan 8,27 tapi akan sama dengan ini ya, 100 billion karena sirkulasi supply-nya akan tersirkulasi 100% di bulan Oktober ya. Ini kita lihat dari PiScan. Itu pun yang dia lepas terakhir di bulan Oktober, teman-teman, itu di 14 million koin ya. Totalnya itu 2,9 juta, sorry, 28 juta, 28 juta dolar ya kalau value USD-nya ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ya yang teman-teman sudah yang lagi nyangkut sekarang ya, kalau kalian kuat ya silakan kalian tahan sampai 3 tahun ke depan ya. Tapi kalau kalian mau jual ya oke lah, cut loss lah, enggak apa-apa saya rugi ya. Terus kalian mau masuk lagi, saya harap kalian masuk di tahun 2028. Oh lama banget Bang. Iya karena saya berbicara data. Tapi kalau kalian mau berbicara, wah
Oke lah, saya mau spekulasi Bang. Oke silakan, kalian masuk hari ini, besok pun terserah ya. Kira-kira seperti itu ya. Tapi berdasarkan data, Pi Network itu akan sangat-sangat aman. Sudah nggak ada yang dipegang-pegang oleh Fancap, sudah nggak ada yang dipegang-pegang oleh Pi Foundation, sudah nggak ada yang dipegang-pegang oleh apa namanya ekosistemnya dan lain-lain ya di Oktober 2028. Ini titik paling aman ya, kira-kira seperti itu ya. Ini berdasarkan data teman-teman ya. Tapi bisa jadi juga teman-teman ya, minggu depan dia tiba-tiba $1 ya. Bisa jadi juga bulan depan dia tiba-tiba $2 ya. Karena segala sesuatu itu bisa terjadi. Siapa tahu ada sultan ya, atau bisa dibilang ya sultan galau ya, terus dia beli ya, kira-kira gitu. Tapi kalau berbicara investor ya, atau pemain kripto, dia mau masuk di saat sekarang dengan kondisi ya, dengan kondisi Picoin itu masih ada unlock setiap hari, yang ini tiap hari loh unlocknya, ya kemungkinan besar tidak berani ya, tidak berani masuk ya di saat-saat ini. Kira-kira seperti itu. Tapi setelah Oktober 2028, saya sangat yakin itu Pi Network baru lahir baru ya, ataupun bisa dibilang ya benar-benar sudah dimiliki oleh market. Sudah nggak ada yang di unlock yang ditahan oleh ini, yang ditahan oleh itu ya. Jadi kalau kalian bertanya kapan Pi Network ini akan benar-benar naik ya, menurut saya 3 tahun lagi ya. Dan buat kalian yang nyangkut sekarang ya silakan, terserah kalian mau jual atau mau tahan ya. Buat kalian yang belum punya terus pengen masuk ya, saya sarankan ya di tahun 2028 sih, kalau kalian mau beli Pi Network yang baru ya, yang benar-benar sirkulasi supply-nya sudah tersirkulasi 100%. Ini saya bicara berdasarkan fakta. Tapi kalau kalian punya pendapat lain teman-teman ya, silakan kalian drop di kolom komentar, nanti kita ngobrol di sana ya. Oke, semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semuanya.